berubah menjadi itu tengkorak dan matanya itu berkedip-kedip gitu. Saya juga kaget gitu. Mbak, kali ini saya dengan Mbak Suro, saya mau tahu tentang apa namanya, penampakan hantu Gunung Plecek itu sebenarnya di sini awalnya bagaimana, Mbak? Sampai katanya sampean pernah di apa namanya, dilihati penampakan hantu Gunung Plecek. Gimana, Mbak, ceritanya itu? Ceritanya begini, waktu dulu saya masih remaja, saya kan kerja di perkebunan. Iya. Itu sempat mau berangkat, itu berangkatnya kan malam, subuh. Subuh ya. Itu saya jalan ke sini, terus Gimana? nggak sengaja itu di sini tuh Ya, saya di sini. melihat Ya. segerombolan ayam. Itu apa ya, babon sama anaknya. Anaknya itu ada 5 atau 6 itu zaman dulu ya. Itu waktu itu mau saya ambil, saya pegang gitu ayamnya. Tapi nggak lama kemudian itu dia berubah menjadi itu tengkorak dan matanya itu berkedip-kedip gitu. Saya juga kaget gitu. Itu gimana kok bisa sih ayam berubah itu semacam jelmaan atau gimana ya gitu loh. Jadi bisa apa namanya, hantunya itu kayak tengkorak gitu ya. Bisa matanya bisa melek merem melek. Kayak mulutnya kayak bicara tapi ada suaranya enggak, Mbak? Mulutnya itu waktu kan mata juga mulutnya yang kayak diskoan gitu kan. Kedip-kedip kayak orang mau bicara gitu ya. Kan ada suaranya. Tulang tengkorak jadi kan. Enggak ada suaranya. Enggak ada suaranya, cuma bunyi apa. Berarti itu yang dimaksud gelundung plecek itu menggelundung jadi ayam, matanya melek merem sama mulutnya gitu ya. Kalau orang sekitar melihat itu kayak nggak percaya, soalnya kan wujudnya ayam gitu. Oh ya. Terus gimana ceritanya kok di sini kok jadi tempat angker, ada hantunya gelundung plecek, itu ceritanya gimana kompletnya, Mbak, di tempat ini? Itu ceritanya zaman dulu ya, kata orang tua itu di sini itu tempat pembantaian orang massal gitu. Oh, zaman apa itu, Mbak? Zaman PKI. Zaman PKI. Terus pokoknya orang yang tidak mengerti apa-apa, orang yang tidak berdosa gitu, tiba-tiba disembelih gitu. Terus apa kaitannya dengan kok ada hantu tengkorak berubah jadi ayam, itu hubungannya apa? Hubungannya mungkin kan yang disembelih itu kan punya anak gitu, jadi berpikir-pikir itu ke anaknya nanti kalau orangnya dibunuh gitu loh. Jadi maksudnya Mbak itu yang dibunuh itu masih punya anak, di saat dibunuh itu masih memikirkan anaknya gitu ya. Jadi muncul penampakan jadi ayam, babon dan anaknya itu maksudnya si tengkorak itu memikirkan anaknya, minta tolong kepada sampean supaya anaknya itu diberi sesuatu lah kan gitu ya. Oh ya Mbak, saya paham ya. Mudah-mudahan dengan adanya Mbak pernah dikasih penampakan hantu Gunung Plecek di sini, mudah-mudahan ke depan video ini bisa mendapatkan penonton yang banyak supaya Mbak bisa nanti kirim apalah di sini, kirim doa bersama dan apa gitu ya, Mbak, untuk supaya bermanfaat. Maksud dari roh leluhur di sini yang nggak berdosa itu supaya terwujud ya, anaknya bisa dapat rezeki kan, seperti itu ya, Mbak ya. Iya, betul. Ya, Mbak, terima kasih atas informasinya. Jumpa lagi dengan saya, Mbak Suro. Kali ini saya berada di hutan urung-urung yang terkenal angker. Jadi disinilah tempat hantu gelundung plecek. Apakah hantu gelundung plecek itu? Mari kita review, kita cari di mana tempatnya dan apa sejarahnya. Mari kita telusuri bersama, ikuti saya dengan Mbah Suro kamera misteri seperti ini. Ini teman-teman, seperti ini lokasinya. Biasanya tempat-tempat seperti ini angker, memang angker. Tempat seperti ini memang angker karena yaitu kesukaan makhluk
halus itu suka yang tempat seperti ini, tempat yang sepi-sepi seperti ini. Ikuti saya terus, saya akan mereview tempat di sekitar sini yang sangat angker. Belakang saya ini adalah tempat penampakan hantu gelundung plecek seperti ini. Tadi sekilas saya melihat di atas, entah itu tertangkap kamera apa tidak, saya juga kurang paham. Jadi ini rumahnya hantu gelundung plecek, gitu. Gelundung plecek seperti ini. Jadi ini kayu sebesar rumah, ini tempatnya hantu gelundung plecek. Yang muncul biasanya itu berwujud ayam bersama anaknya di sini. Ini dulu sering muncul, ada orang lewat di sekitar hutan ini, tiba-tiba ada ayam bersama anaknya. Setelah mau dipegang itu jadi tengkorak gini. Ini menurut cerita kakak saya dulu yang pernah ditemui hantu gelundung plecek. Jadi ayam itu ada di bawahnya sini, gitu, sama anaknya. Dipikir ayam beneran, Nah, sama kakak saya kan mau dipegang ayam itu sama babonnya itu. Jadi berubah menjadi itu tengkorak gini. Nah, makanya yang disebut hantu gelundung plecek itu seperti itu ya. Ini saya keliling nggak nyampe saking besarnya rumah hantu ini saya belum selesai keliling. Aduh, saya mau masuk lagi netizen. Seperti ini, saking besarnya kayu saya keliling nggak selesai. Ini. Jadi memang besar sekali, oyotnya itu besar seperti ini. Ini kan ini oyotnya ini seperti ini. Jadi betul-betul kerasan gitu loh. Memang hantunya kerasan di sini. Kalau pakai punya apa namanya, indigo gitu ya, bisa melihat kalau di sini tuh banyak penghuninya, itu banyak sekali. Seperti ini, pohonnya sebesar ini, saya keliling aja nggak selesai. Seperti itu, saya keliling nggak selesai. Wah, ada apa itu? Wah, wah iya, itu muncul lagi. Teman-teman, di atas sana barusan muncul gelundung pleceknya di atas, di sana mau cedunduk seperti itu. Ngeri sekali, ngeri. Duh, ngeri. Jadi tempatnya seperti ini pohonnya itu sebesar rumah. Jadi ini pohon raksasa. Di tempatnya sini itu, ini adalah untuk rumah hantu. Ini banyak pohon-pohon yang besar. Ini pohon-pohon sangat besar seperti ini. Jadi tempatnya seperti ini, angker sekali. Jadi biasanya di sini, di tempat ini, penampakannya itu ada sosok hewan di sekitar pohon ini, di bawah pohon ini, pohon yang sangat besar sekali. Itu ada hewan ayam yang ada anaknya, seperti itu, yang ada anaknya. Setelah ayam itu didekati, gitu, itu berubah menjadi tengkorak manusia seperti itu.
Ini kayunya ini sebesar rumah. Ini kayu terbesar se-Indonesia. Nah, seperti ini. Sangat besar sekali. Seperti ini. Jadi ini memang betul-betul dibuat rumah makhluk halus. Kayunya seperti ini. Ini hutan rimba. Wow, serem sekali. Sangat serem, teman-teman. Wayo, apa di atas itu? Metungul mbak jendunduk seperti itu. Apakah di kamera tertangkap penampakan itu sosok belundung plecek itu di dalam tengah-tengah kayu itu? Wayo, ada gelundung plecek, teman-teman. Saya ngeri sekali. Merinding saya. Jadi pohon ini sebesar rumah, teman-teman. Besar sekali, tempat sini angker. Jadi ini teman-teman, kayak ada ini lubang di dalam kayu, kayak dibuat apa berteduh seperti itu. Jadi kayunya sangat besar seperti ini. Sangat besar. Di sini jarang orang yang berani bermain di sini, teman-teman, karena tempatnya angker. Ini kayunya ini sebesar rumah, teman-teman. Kayunya sebesar rumah. Seperti ini, sangat besar sekali. Seperti ini sebesar rumah. Ngeri sekali. Tempatnya sangat ngeri. Pohonnya sebesar rumah. Ya, ini pohon terbesar di Indonesia. Rumah hantu gelundung plecek. Seperti ini. Seperti ini. Ini kayu terbesar di Indonesia. Wah, ada apa ini? Ada apa nih? Apa ini? Ini kayak apa ini? Ada kainnya ini. Apakah ini tempat tidurnya ya? Saya nggak berani megang nih. Wah, kayak kuburan gitu. Tapi ada kainnya. Ini teman-teman. Ini berarti tempat tidurnya hantu gelundung plecek seperti itu ya. Waduh, ini jadi merinding. Merinding sekali saya. Merinding. Saya harus pergi dari sini. Saya harus pergi. Harus pergi saya. Saya harus pergi. Saya pergi. Merinding. Merinding sekali. Aduh. Saya pergi. Jadi di sini selain pohon yang itu tadi, masih ada pohon besar lagi di sampingnya. Ini seperti ini. Tidak tahu entah ini pohon apa, saya nggak paham juga. Sebesar rumah seperti ini. Aduh, gila men pohon besar ini kalau dipegangin orang 5 aja nggak mampu. Itu. Jadi konon ya, menurut cerita warga sini sekitar sini, memang ini betul-betul kisah nyata di tempat itu. Tepat di situ ada hantu gundung plecek. Jadi ceritanya begini pemirsa,
awal mula tempat ini jadi angker seperti ini itu ada yang namanya dulu zaman PKI ada berapa orang ya, ada puluhan orang yang dibantai di tempat ini. Jadi di tempat ini menjadi angker, pernah ada pembantaian massal di sini. Jadi salah satu dari orang yang dibantai sama PKI itu, dia mempunyai anak kecil. Jadi saat dia mau dieksekusi, mau dipotong lehernya, dia itu memikirkan anaknya gitu. Jadi makanya lah dia jadi hantu tengkorak atau hantu yang menjelma menjadi ayam babon yang bersama anaknya. Sebetulnya dia itu seandainya dia itu seperti manusia yang masih hidup, dia itu mau minta tolong, disuruh apa namanya, membantu mencarikan makan anak-anaknya, karena dia sudah tidak bisanya cuma jadi hantu. Nah, seperti itu. Nah, sementara ini dulu yang bisa saya ceritakan di tempat angker ini. Yang mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, pemirsa bisa terhibur, semoga bisa FYP video saya ini. Kalau saya FYP ke depan saya mau bikin gelar doa bersama di tempat ini atau selamatan. Jika memang saya bisa menemukan siapa itu anak dari korban pembantaian di sini, nanti kedepannya jika saya punya rezeki akan saya bantu dari hasil video ini. Terima kasih para pemirsa, jangan lupa subscribe video saya dan komen ya, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa sebarkan video ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.